Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Praktikum Geomorfologi Dasar acara 12 dengan judul Bentuk Lahan Asal Proses Glasial. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan bentuk lahan asal glasial dan proses pembentukannya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenali dan mendeskripsi bentukan-bentukan asal glasial melalui pengamatan pada peta topografi, peta rupa bumi, foto udara, atau citra satelit. Bentuk lahan asal proses glasial merupakan bentuk lahan yang morfologinya disebabkan oleh aktivitas gletser atau es yang merupakan salah satu proses eksogen. Sehingga dalam pembentukan bentuk lahan dan proses kerjanya terdiri dari erosi, transportasi, dan deposisi. Bentuk lahan glasial tentunya tidak terbentuk pada negara tropis. Zona glasial dibagi menjadi 3 bagian, yaitu zona akumulasi, zona ablasi, dan garis keseimbangan. Berikut adalah gambar pembagian zona glasial, di mana di paling atas terdapat zona akumulasi yang merupakan tempat terkumpulnya salju dan berkembang menjadi gletser. Kemudian di bagian bawah terdapat zona ablasi yang merupakan tempat terjadinya peleburan, di mana proses peleburan dan evaporasi es lebih tinggi dibandingkan dengan zona akumulasi. Garis keseimbangan merupakan zona keseimbangan antara zona akumulasi dan zona ablasi. Terdapat 2 tipe utama glasial, yaitu tipe alpen dan kontinental. Tipe alpen merupakan gletser yang ditemukan pada daerah dengan elevasi lebih dari 6.000 mdpl dan dibatasi oleh lembah-lembah yang curam. Sedangkan tipe kontinental terdapat di wilayah-wilayah kutub yang sangat luas seperti Greenland, Antartika, Spitsberg, dan lain-lain. Gletser ini sangat tebal di mana ketebalannya mencapai 3.000 meter. Gambar berikut menunjukkan proses terbentuknya gletser. Gletser terbentuk ketika salju turun. Setelah mengendap, udara yang terperangkap di antara serpihan salju terdorong keluar, sehingga membentuk keping salju padat yang disebut dengan firn. Saat salju semakin banyak turun, firn akan terpadatkan menjadi gletser. Perubahan bentuk dari salju menjadi gletser membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu dari 5 hingga 3.500 tahun, tergantung pada beberapa faktor, di antaranya iklim dan rata-rata salju yang terakumulasi. Faktor pengontrol pergerakan gletser ada 3, yaitu gravitasi, tekanan, dan temperatur. Tipe-tipe gletser dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah valley glacier, yang merupakan gletser pada suatu lembah yang dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kedua adalah ice sheet, yang merupakan massa es tidak mengalir pada gletser lembah, tetapi dapat menutupi daratan yang luas, yaitu seluas lebih dari 50.000 km persegi. Ice sheet ini dapat ditemukan di Antartika. Selanjutnya adalah ice cap, merupakan ice sheet dengan ukuran lebih kecil dan berbentuk kubah yang terdapat di pegunungan. Ice cap biasanya menyebar luas ke segala arah, tetapi memiliki luas kurang dari 50.000 km persegi. Terakhir adalah iceberg, yaitu ice sheet yang bergerak ke bawah akibat pengaruh gravitasi. Apabila terkena air dalam jumlah banyak, dapat membentuk balok es yang mengapung di permukaan. Terdapat 2 tipe bentukan yang diakibatkan oleh proses glasial, yaitu bentukan erosional dan bentukan deposisional. Bentukan erosional merupakan bentukan karena proses erosi akibat pencairan es dan lembaran es. Sedangkan bentukan deposisional merupakan bentukan akibat akumulasi material yang terbawa bersama aliran air dan es. Hal ini terjadi ketika gletser berhenti bergerak dan mengendapkan fragmen yang terbawa sehingga membentuk morfologi yang khas. Selanjutnya, kita akan membahas berbagai macam morfologi bentuk lahan glasial akibat bentukan erosional dan bentukan deposisional. Yang pertama adalah untuk morfologi erosional berupa sirk, yaitu kepala lembah yang terbentuk pada kepala gletser akibat adanya proses erosi.
Sirk ini berbentuk cekungan seperti mangkuk di sisi atau puncak pegunungan. Yang kedua ada glacial trough, yaitu bentuk lahan yang berbentuk panjang dan sempit yang berfungsi sebagai jalur meluncurnya gletser. Hal ini biasa ditemukan di pegunungan glasial. Bagian kepala dari glacial trough merupakan batas bawah dari sirk. Selanjutnya ada glacial horns, yaitu puncak suatu gunung yang biasanya ditutupi oleh es yang terbentuk akibat aktivitas es selama glasiasi dan frost weathering. Biasanya disebut sebagai pyramidal peak. Lalu selanjutnya ada hanging valley, yaitu lembah pengaliran atau lembah pengaliran sungai yang berpotongan dengan lembah utama sehingga terbentuk air terjun. Selanjutnya adalah arete, yaitu merupakan punggungan glasial yang lancip seperti pisau yang memisahkan lembah glasial U atau U-shaped valley. Arete sendiri terjadi ketika dua glacier mengerosi secara paralel. Kemudian terakhir ada fjords, yaitu teluk yang berasal dari lelehan gletser. Untuk morfologi deposisional sendiri, yang pertama ada moraines, yaitu akumulasi material debris atau serpihan glasial yang belum terkonsolidasi dan terbentuk setelah hilangnya glasial. Kenampakannya tidak berlapis. Kemudian ada eskers, yaitu bentuk lahan yang berbentuk memanjang dan terdiri dari pasir berlapis dan gravel. Daerah yang pernah mengalami eskers ini adalah di Eropa dan Amerika Utara. Biasanya eskers memiliki panjang hingga beberapa mil. Kemudian selanjutnya ada drumlin, yaitu bentukan bukit besar yang memanjang dan memiliki bentuk sumbu yang tumpul. Biasanya memiliki dimensi tinggi 45 meter dan dengan panjang sekitar 0,8 km. Selanjutnya ada erratics, yaitu bongkahan batu besar yang terbawa oleh glasial dan sudah tertransport atau terpindahkan jauh dari sumbernya. Kemudian yang terakhir adalah kettles, yaitu danau yang terbentuk akibat es yang mencair, tertinggal, dan mengisi daerah yang lebih rendah. Berikut adalah contoh delineasi dari kenampakan bentuk lahan glasial berdasarkan citra sebagian Pulau Greenland bagian tenggara. Pada area yang berwarna biru adalah fjords, yang dicirikan atau terlihat seperti sungai besar atau teluk yang berasal dari lelehan gletser. Kemudian yang berwarna oranye adalah arete yang berbentuk sebagai punggungan lancip. Kemudian di bawahnya yang berwarna hijau adalah glacial trough sebagai jalur lelehan gletser. Kemudian yang terakhir adalah glacial cirque yang dicirikan sebagai cekungan. Selanjutnya adalah hasil praktikum. Hasil praktikum dari acara ini ada 2. Yang pertama adalah peta hasil delineasi bentuk lahan asal proses glasial. Delineasi dilakukan dari hasil pengamatan bentuk lahan yang ditemukan melalui citra yang tim asisten telah bagikan. Hasil delineasi tersebut kemudian di layout boleh secara manual maupun digital sesuai dengan kaidah kartografis. Hasil praktikum kedua yaitu tabel identifikasi bentuk lahan glasial pada citra dengan berdasarkan delineasi yang telah dilakukan pada hasil praktikum pertama, minimal 3 bentuk lahan. Di kolom kenampakan ditulis nama kenampakan bentuk lahan yang ditemukan, pada kolom gambar disertakan sketsa dari kenampakan bentuk lahan tersebut, kemudian pada kolom keterangan diisi dengan aspek geomorfologinya. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih teman-teman. Untuk lebih jelasnya dapat ditanyakan pada asisten masing-masing saat praktikum berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.